Aduh, kok video ini sih? Balik dulu. Ah, Oke, Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Jadi, meneruskan video yang kemarin, kali ini saya ingin cerita gimana sih caranya saya membuat video produk, gitu ya. Eh, Alat-alat apa saja yang saya pakai, lalu tips-tipsnya bagaimana, lalu secara teknis seperti apa, kita akan tonton selanjutnya. Tapi sebelumnya saya siapkan materinya lebih dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Biamo, sit down. Baik Om Tante, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Sebenarnya apa saja sih yang diperlukan ketika kita ingin membuat video produk sederhana ya. Seperti yang dulu pernah saya bilang bahwa saya bukan videographer, saya bukan sinematografer, dan saya bukan filmmaker gitu. Intinya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai penjual online lalu ingin membuat video produk secara sederhana dengan ala kadarnya, kan gitu. Jadi saya contohkan kali ini adalah menggunakan handphone. Tetapi sebelum itu saya ingin memberi beberapa tips dulu Om Tante. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah persiapannya apa aja. Oke, sebentar. Oke, jadi persiapannya apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Sebelum Om Tante bikin video produk, yang pasti Om Tante harus tahu dulu konsepnya gitu. Yang ingin ditawarkan atau yang ingin disampaikan melalui video tersebut apa. Saya kasih contoh, kemarin kan ada beberapa jenis video tuh, silahkan Om Tante pilih. Oke, yang paling utama, yang pertama itu adalah kita harus tahu videonya untuk apa. Jadi video untuk apa? Artinya nanti akan diterapkan di mana atau akan ditayangkan di mana. Ini harus tahu karena terkait dengan banyak hal secara teknis. Misalkan gini, Om Tante ingin membuat video untuk story di Instagram, pasti beda dengan video untuk ditampilkan di feed Instagram. Atau Om Tante ingin membuat video di platform YouTube, pasti berbeda dengan ketika Om Tante ingin membuat video di platform TikTok misalkan. Ini kenapa berbeda? Pada dasarnya karena dari segi ukuran Om Tante. Misalkan gini, kita harus tahu dulu jenis-jenis ukuran ya, ukuran video yang lazim. Ukuran video lazim itu, bentar saya kecilkan. Jadi ada 3 jenis sebenarnya yang biasa dipakai untuk video produk. Yang pertama adalah video dengan ukuran landscape ya, dengan bentuk landscape. Oke, lalu yang kedua portrait. Lalu yang ketiga adalah square. Ya, atau kotak. Jadi landscape itu memanjang seperti ini, lalu portrait itu berdiri seperti ini, dan yang ketiga square, kotak ya, kotak persegi. Itu yang biasa lazim dipakai. Nah, soal yang harus disiapkan gitu, setelah kita tahu ukurannya dulu. Karena gini, kalau Om Tante punya konsep video, sebelum eksekusi ngambil videonya, itu Om Tante harus tahu dulu, oke, dibayangkan nanti saya ingin upload di YouTube. Videonya model-modelnya mungkin seperti video sinematik misalkan gitu. Om Tante bisa
bayangkan, oke, konsepnya nanti berarti adalah video dengan ukuran landscape, oke, dengan posisi landscape seperti ini, sehingga nanti ketika pengambilan gambar Om Tanto sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Pun begitu, misalkan saya pengen membuat video dalam bentuk yang nanti tujuannya untuk di Instagram Stories, berarti nanti Om Tanto pengambilan gambarnya handphonenya harus berdiri tuh, harus portrait ke atas gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Ini ukuran harus tahu dulu gitu. Nah, untuk secara teknis ukurannya biasanya sih saya sarankan di resolusinya Full HD atau HD. Full HD atau HD. Ini. Jadi Full HD atau HD kenapa? Tujuannya agar nanti ketika video Om Tanto ditayangkan itu nggak pecah gambarnya, ya. Full HD itu berapa sih? Kalau Full HD itu resolusinya 1080 ya. Kalau untuk landscape artinya 1920 kali 1080 pixel. Oke. Kalau itu Full HD. Kalau untuk HD itu 1080 kali 720p. Ini resolusi minimal yang saya sarankan. Oke. Begitu juga untuk yang portrait gitu ya. Untuk yang portrait, jadi kalau untuk yang portrait tinggal dibalik aja, berarti ukurannya adalah 1080 kali 1920 pixel. Itu yang portrait. Lalu untuk yang HD itu adalah berarti 720 kali 1080 pixel. Oke, begitu juga untuk yang square. Oke, kalau untuk yang square itu artinya ukurannya 1080 untuk Full HD. Untuk yang HD 720 kali 720. Pilih salah satu. Oke. Kalau dirasa bahwa kalau untuk Om Tanto mengambil gambar dalam ukuran 1080 itu pasti akan lebih besar ukuran filenya daripada yang 720 ya. Kalau yang 720 biasanya ukuran videonya, ukuran filenya jauh lebih kecil. Oke. Dan itu nanti juga terkait dengan ketika kita ingin upload. Kalau mau upload di YouTube, kalau 1080 pasti akan memakan waktu lebih lama. Kembali lagi ke koneksi internet Om Tanto. Kalau speed koneksi internet Om Tanto kenceng, kuota unlimited, ya udah pakai yang tinggi sekalian 1080 gitu. Kalau perlu bikin yang 4K, tapi menurut saya agak mubazir sih membuat video produk dengan resolusi 4K. Karena yang nonton nantinya ya, orang-orang Indonesia yang nonton itu mentok paling ya Full HD gitu. Oke, karena jaringan internet di masing-masing daerah kan belum merata tuh. Jadi kalau kita kasih 4K juga kayaknya percuma, mubazir gitu. Jadi lebih baik saran saya pakai ukuran antara Full HD atau HD aja. Oke, itu kita harus tahu konsep sehingga nanti kita memutuskan ukuran videonya seperti apa. Nah, yang harus dipersiapkan, ini saya ulang lagi ya, persiapan. Yang pertama adalah produknya Om Tanto. Jadi pilih produk yang tampilannya terbaik. Oke. Jadi kalau ingin milih produk, pilih produk yang tampilan terbaik. Misalkan gini, Om Tanto jualan makanan tuh. Ya, katakanlah masih belum merata tuh. Kadang ada yang rasanya enak, kadang ada yang rasanya nggak enak. Peduli amat sama rasanya. Yang penting tampilannya bagus, visualnya bagus. Jadi karena kita ngomong soal video produk itu harus membuat orang tertarik gitu terhadap isi videonya, sehingga yang paling dipentingkan adalah antara visual sama audionya. Namanya juga video, visual audio. Jadi cari yang tampilannya terbaik. Misalkan Om Tanto jualan barang, cari yang bentuknya atau packingannya atau boxnya itu sempurna, bagus. Oke, jangan pilih produk yang packagingnya lecet misalkan. Cari yang paling bagus untuk dibuat videonya. Oke, seperti tadi di video di awal itu
saya iseng-iseng aja, nanti akan saya contohkan gimana saya membuat video produk. Kebetulan di depan saya nggak kepikiran untuk bikin video produk saya gitu ya. Saya lihat oke, ada sandal punya anak saya, lalu saya bikin video produk, anggaplah itu produknya. Sebelum saya videokan, saya cuci dulu tuh. Ya, saya cuci dulu sandalnya, kan nggak lucu dong kalau misalkan kita bikin video produk tetapi produknya buluk gitu, atau kotor atau berdebu. Usahakan untuk dibersihkan dulu. Itu yang pertama, pilih produknya, cari tampilan produk yang paling bagus ya, yang kalau nanti di video nggak malu-maluin tuh. Lalu yang kedua yang harus dipersiapkan itu adalah alatnya ya, alat untuk video. Kali ini saya akan contohkan nanti dengan handphone ya, handphone, atau kalau om tante punya kamera, pakai kamera. Oke. Boleh DSLR, boleh kamera pocket, boleh mirrorless, silahkan, terserah apapun yang om tante punya. Minimal HP lah, minimal HP, alat untuk merekam video. Atau mungkin kalau om tante punya camcorder juga boleh. Camcorder. Oke. Minimal ini om tante punya alatnya ya, salah satu. Kalau nggak punya kamera atau nggak punya alat merekam video, pinjem. Nggak akan bisa ngerekam video kalau nggak ada alatnya kan gitu. Oke. Lalu setelah produknya, lalu alatnya, siapkan juga kalau om tante butuh model, katakanlah produk fashion gitu, atau butuh konsepnya adalah ada talentnya, ada orangnya, ya siapkan talentnya gitu. Jadi misalkan om tante produk fashion lalu dipakai oleh model, ya siapkan modelnya, cari model yang kira-kira cocok ya untuk dipakai nanti di video om tante gitu. Oke. Kalau nggak pakai talent juga nggak apa-apa sih. Yang kalau misalkan om tante nggak pakai talent, pakainya patung misalkan, itu juga boleh, sah-sah aja. Yang penting dipersiapkan alat-alatnya, konsepnya sudah tahu dari awal, lalu siapkan apa yang dibutuhkan gitu. Dan jangan lupa pilih lokasi atau setup. Jadi persiapkan lokasi, tentukan lokasi mana yang mau dipakai untuk syuting. Lalu jangan lupa untuk, kalau misalkan bukan, kita nggak milih outdoor atau tempat di lokasi mana, produknya kecil misalkan, ya om tante siapkan setupnya untuk syuting. Om tante bisa kok pakai misalkan background kain putih di belakangnya gitu ya, produknya ditaruh, lalu persiapkan lightingnya. Nah ini yang paling penting om tante, bahwa dalam video produk sama halnya dengan fotografi, pencahayaan ini sangat berpengaruh. Apalagi kalau pakai handphone. Kalau pakai handphone, saya sarankan untuk syutingnya jangan malam hari. Ya, usahakan syutingnya siang atau pagi atau sore, pakai cahaya natural dari matahari gitu. Itu akan sangat membantu. Kalau om tante syutingnya malam, pakai pencahayaan lampu ala kadarnya, biasanya hasilnya noise. Gitu ya, ada bintik-bintiknya. Itu malah bikin jelek, malah bikin produknya buluk gitu. Tidak menarik lagi. Jadi urusan lighting ini sangat penting ya. Kalau om tante punya kemampuan sih pakai lighting. Kalau misalkan nggak punya alat lighting yang mewah, ya pakai lampu belajar atau apa untuk alat bantu nambahin lighting gitu. Oke. Dalam kasus ini saya pakai outdoor ya, jadi karena syutingnya di outdoor, saya nggak perlu lighting. Oke. Dan ini saya ambil pagi hari gitu. Setelah pilih produk, HP, talent, lokasinya, yang paling penting terakhir itu eksekusi aja. Percuma punya konsep, punya semuanya, tapi nggak segera dieksekusi gitu ya. Oke, itu persiapannya. Lalu beberapa tips dari saya, gimana sih pengambilan gambarnya gitu ya. Yang pertama, om tante, yang harus dijaga selain tadi saya ulas soal lighting ya,
Yang harus dijaga itu stabil, kestabilan. Jadi usahakan untuk mengambil gambar video itu sestabil mungkin, apalagi kalau Om Tante pakai handphone. Karena kalau goyang dikit tuh, shaky sedikit, ya kayak gempa bumi videonya, nanti ditonton nggak bagus itu. Jadi bikin videonya sestabil mungkin. Oke. Apalagi kalau untuk Om Tante yang tangannya tremor, saya sarankan pakai alat bantu. Jadi tremor tahu ya, tangannya kalau megang kamera getar sendiri gitu. Ya, itu saya sarankan Om Tante bisa pakai alat bantu. Misalkan Om Tante bisa pakai tripod atau pakai gimbal ya, gimbal stabilizer. Om Tante bisa pakai ini ya. Belinya di mana? Di marketplace banyak. Cari aja di Bukalapak, di Tokopedia banyak yang jual gimbal gitu. Cuman memang harganya menurut saya masih lumayan lah, masih lumayan untuk beberapa orang, untuk beberapa yang lainnya ngerasa murah ya. Mungkin kisaran kalau gimbal sekarang nggak tahu berapa harganya ya. Kalau yang 3 axis kemungkinan sekitar antara 700.000 sampai 2 juta harganya untuk stabilisernya doang gitu. Kalau punya budget silahkan bisa pakai itu. Kalau nggak punya pakai tripod ya, pakai tripod. Kalau nggak punya lagi ya pakai tangan, cuman latihan aja, latihan untuk bisa gimana ambil video handheld pakai tangan tapi bisa stabil. Tips-tipsnya Om Tante untuk bisa stabil itu bisa cari di YouTube. Banyak kok yang sudah mengulas gimana caranya mengambil gambar dengan lebih stabil pakai HP gitu ya. Selain pakai alat ini, jadi handheld pun bisa stabil sebenarnya kalau Om Tante tahu caranya. Oke. Itu yang apa namanya, tips dari saya, usahakan untuk sestabil mungkin ya. Jadi saya contohkan aja, kebetulan bentar. Oke, jadi ini anak saya suruh ngambil gambar di awal. Saya coba cuci, anak saya ngambil gambar, wah tangannya goyang terus gitu. Ya karena memang agak susah sih, memang agak susah. Nah, tipsnya untuk menghindari gimana sih caranya biar kalau ngambil gambar itu nggak terlalu shaky atau nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu banyak goyang, itu soal faktor durasi Om Tante. Jadi kalau kita ngambil footage-nya, kita ngomong soal footage ya. Sekarang tips pengambilan footage. Footage itu mentahannya ya, video mentahnya. Sebelum kita edit, kita gabungkan dari footage satu ke footage lain jadi satu bagian utuh video. Untuk footage video Om Tante yang tadi pertama saya sarankan stabil. Oke. Untuk menunjang stabil ini dan tidak terlalu apa namanya beresiko terhadap goyangan-goyangan tadi, usahakan untuk mengambil gambar itu durasinya pendek-pendek footage-nya, mungkin sekitar antara 3 kurang, kalau 3 ya footage 5 sampai 15 detik lah. Ini kurang lebih ya, saya nggak tahu pasti, nggak pernah ngecek juga, tapi saran saya per footage itu cukup diambil 5 sampai 15 detik. Jadi nggak usah panjang-panjang, jangan berpikir ngambil video itu sampai 30 menit. Ya kalau 30 menit capek dong begini terus, pasti lama-kelamaan tremor gitu. Semakin lama Om Tante ngambil gambarnya, peluangnya untuk bergetar atau untuk shaky itu lebih besar gitu. Jadi untuk ngambil durasi videonya cukup antara 3 sampai 15 detik aja. 5 sampai 15 detik. Nah, sedangkan nanti untuk footage yang kita pakai di edit itu pasti nanti kita akan trim atau kita potong atau kita crop itu. Kalau di gambar di crop itu, kalau di video namanya di trim. Nah, footage katakanlah kita ngambil footage durasi 7 detik tuh. Biasanya 1-2 detik di awal itu nanti agak goyang atau rekamannya belum stabil. Lalu 2 atau 3 detik terakhir pas kita ngeklik stop gitu ya. Pas kita ngeklik play itu biasanya HP gerak, lalu pas kita ngeklik stop itu pasti juga dia akan gerak, sehingga 1 atau 2 detik di awal dan 1 atau 2 detik di akhir biasanya kita potong, nggak kepake tuh. Kita trim istilahnya. Jadi kita ambil bagian-bagian di tengah saja yang kira-kira memang kita ingin pakai. Misalkan kita ngambil shotnya itu 15 detik, yang kita pakai cuma 3 detik dan hanya pas
video di detik kesekian sampai detik kesekian, ya udah itu yang kita trim dan itu yang nanti kita pakai di video. Oke, tips pengambilan footage-nya itu stabil. Yang kedua adalah durasinya antara 5 sampai 15 detik per footage gitu ya. Sehingga Om Tanto bisa merencanakan nih, misalkan anggap Om Tanto ingin membuat video dengan durasi 1 menit dengan footage rata-rata katakanlah 7 detik gitu ya, atau 10 detik. Anggaplah 10 detik per footage gitu. 10 detik per footage, kalau untuk bikin 1 menit berarti butuh minimal 6 footage. Oke. Jadi bisa diambil dari berbagai sudut, dari berbagai ini. Saya contohkan lagi. Misalkan sebentar Om Tante. Saya contoh ya. Saya contohkan ini, saya ngambil gambar secara close up. Jadi saya ambil footage tuh. Nah, coba lihat tadi di depan kan sempat ada goyang set gitu ya. Itu nanti 1-2 detik di awal pasti saya potong, dan 1-2 detik di akhir juga pasti saya potong. Gitu. Jadi itu gunanya kita ngambil footage antara 5 sampai 15 detik. Gitu. Saya kasih contoh lagi beberapa footage yang saya ambil agar Om Tanto tahu sebenarnya gimana sih bikin footage gambar. Ini contoh ketika saya ngambil footage-nya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi saya coba ngambil 1, 2, 3, 4, 5 detik. Habis itu pindah posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik gitu. Lalu pindah posisi dan seterusnya. Oke, dan itu nanti kalau kita kumpulkan, kita cut, ini tergantung imajinasi Om Tanto ya, gimana ingin membuat videonya. Oke, itu yang harus Om Tanto perhitungkan nanti. Oke, lalu tips berikutnya adalah video itu soal moving, bergerak. Kalau kameranya diem, katakanlah Om Tanto pakai tripod nih, ya, berarti kamera diem dong. Karena pakai tripod, didiamkan, ditaruh, artinya harus ada yang bergerak di situ. Objeknya harus gerak. Percuma Om Tanto ngambil video pakai tripod, kameranya diem, barangnya juga diem. Lalu dibikin video, ngapain? Mending foto. Ya, kalau gambarnya diem mending foto. Kalau video itu memang harus ada yang namanya antara kamera moving, jadi kamera yang bergerak gitu, atau objeknya yang bergerak. Objek moving. Pilih salah satu. Atau bisa dikombinasikan. Objeknya gerak, kameranya juga ikut gerak. Itu akan menimbulkan efek efek sinematik yang lumayan bagus. Atau mungkin Om Tanto tahu beberapa efek ya, kayak di video itu ada efek parallax gitu misalkan. Banyak istilah-istilah mungkin yang agak awam ya untuk teman-teman penjual online, tapi it's okay, nggak ada masalah buat yang penting Om Tanto tahu dulu gitu, bahwa kalau bikin video itu antara kameranya yang gerak atau produknya yang gerak. Saya kasih contoh, misalkan Om Tanto jualan produk yang kecil gitu, kosmetik misalkan, lalu ingin misalkan tanpa talent, tanpa model, nggak dipraktekkan, cuman pengen ini aja, video produknya aja gitu ya. Om Tanto bisa taruh, ada kok alatnya untuk memutar produk itu. Apa ya namanya, saya lupa istilahnya. Jadi semacam tatakan meja kecil gitu, bentuk lingkaran, pakai baterai, dan dia akan berputar sendiri. Om Tanto kalau sering atau pernah beli handphone di toko handphone, biasanya ada tuh handphonenya ditaruh di atas, dia muter sendiri. Ya, Om Tanto bisa pakai itu, kameranya diem, objeknya gerak. Gitu. Kalau objeknya diem, artinya kameranya Om Tanto yang harus gerak. Kamera geraknya gimana? Banyak, bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan, atau dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan. Jadi intinya bisa zoom in, zoom out, bisa tilting dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu ya, atau bisa moving dari kanan ke kiri.
Intinya kalau objeknya diem, kameranya yang harus gerak. Kalau kameranya diem, objeknya yang harus gerak. Oke, harus ada pergerakan gitu. Atau kalau memungkinkan objeknya bergerak, kameranya juga ikut bergerak. Yang saya praktekkan biasanya kalau yang pakai talent gitu ya, itu bisa dilakukan dua-duanya. Oke, itu yang tips yang ketiga soal tips pengambilan footage. Lalu apalagi ya tipsnya ya? Oke, tips dari saya berikutnya adalah soal fokus produknya gitu. Jadi usahakan gini. Om Tanto di awal tadi kan sudah punya konsep nih, pengen cerita apa, pengen ada pesan apa yang disampaikan lewat video. Nah, karena kita bukan filmmaker yang jago gitu ya. Kalau yang filmmaker jago sih ngambil footage-nya bisa dari footage 1, lalu lompat ke footage 11, lalu bisa lompat ke, kalau di adegan gitu ya, skenario A, tiba-tiba lari ke skenario Z, tiba-tiba lari ke skenario K, itu bisa acak-acakan gitu. Lah nanti baru diproses editingnya, baru diurutkan gitu. Cuman kalau saran saya, karena kita pemula, tipsnya adalah urut. Jadi pengambilan gambarnya, syuting urut sesuai cerita. Jadi urut cerita gitu. Misalkan saya ingin menyampaikan bahwa produk saya ini kegunaannya ini loh. Produk saya ini bisa dipakai untuk ini juga loh. Produk saya ini bagus loh, casual loh, enak dipakai loh. Produk saya ini bla 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 bla. Apa saja yang ingin disampaikan dalam video dicatat, lalu footage-nya itu harus sesuai dengan itu, dan usahakan syutingnya urut. Sehingga nanti kalau kita edit, tinggal editnya gampang. File pertama, file kedua, file ketiga gitu. Nggak acak-acakan Om Tante. Oke, itu tips dari saya, tips pengambilan footage. Saya tunjukkan lagi beberapa tadi waktu saya ngambil footage gimana. Misalkan contoh, oke, sebentar. Oke, saya contohkan ini. Saya suruh diam, oke, jalan, action. Oke, salah, ulangi gitu. Dan ini memang ini sering terjadi ya. Jadi nggak usah bingung gimana cara ngambil, lah santai aja, nggak usah kaku dan sebagainya. Ini memang butuh arahan ya, kalau pakai talent apalagi anak-anak ya harus sabar gitu. Tapi intinya bahwa pengambilan gambar itu nggak usah terlalu nggak usah terlalu mikir, terlalu susah gitu. Sebenarnya tinggal taruh, oke, jalan, oke, ulang, oke, begini, oke, begitu gitu. Jadi kalau salah ngambil gambar nggak usah bingung. Aduh, nggak pas, hapus, ulangi. Nggak pas, hapus, ulangi. Sampai dapat footage yang kira-kira bagus itu. Itu tips dari saya ya. Lalu, sebentar. Ada lagi nggak ya contoh-contoh footage yang saya ambil? Contoh. Oke, saya contohkan ini. Oke, ini contoh misalkan. Kalau pas, nah ini tadi saya pengennya syuting sandal, tapi sandalnya nggak kelihatan. Ulang-ulang agak ke sana gitu. Jadi memang intinya kalau dalam proses pembuatan video produk itu jangan takut salah. Cuek aja, yang penting mau mencoba aja gitu, mau belajar. Oke, itu sedikit tips dari saya Om Tante. Lalu kita ngomong, kalau anggap Om Tante sudah punya footage yang cukup. Kebetulan untuk yang video sandal tadi, kalau nggak salah setelah saya edit jadinya sekitar 1 menit 20 detikan ya, kurang lebih 1 menit 20 detik. Itu saya ngambil footage mungkin sekitar berapa ya, belasan lah, mungkin 16-an, cuman yang saya pakai mungkin sekitar 11 gitu, 11 footage atau 12 footage gitu. Hanya segitu yang akhirnya saya ambil gitu. Oke, ada sedikit tambahan lagi Om Tante. Kalau ditanya sebenarnya butuh, kemarin waktu di webinar juga ada yang nanya butuh berapa FPS sih sebenarnya untuk
ukuran videonya. Kalau tadi kan resolusinya Full HD atau HD yang saya sarankan gitu ya. Untuk frame per second-nya sebenarnya Om Tante 24 fps aja udah cukup gitu. Untuk HP-HP zaman now nih, zaman sekarang rata-rata kameranya sudah disuguhkan dengan kemampuan merekam minimal 30 fps. Itu udah standar banget 30 fps gitu. Ada yang bisa 60, bisa yang 120 ya. Jadi kalau Om Tante nanti mau slow motion itu bisa pakai yang 60 fps atau 120 fps. Tetapi sebenarnya dengan 30 fps saja itu sudah bisa dan sudah lebih dari cukup untuk bikin video. Jadi nggak usah terlalu banyak alasan, kamera saya nggak bisa slow motion Om. Saya tadi ngambil footage itu di 30 fps gitu, pakai HP standar banget, lalu saya processing, editing itu jadi di 24 fps. Jadi dari 30 ke 24 itu saya bisa slow mokan sedikit gitu. Jadi nggak slow motionnya pun sedikit aja, nggak perlu terlalu berlebihan sampai pelan sekali buat apa juga, kayaknya nggak penting-penting amat gitu ya. Ya saran saya sih untuk fps-nya pakai yang 30 fps atau 24 fps gitu. Itu udah cukup banget. Jadi nggak usah terlalu lebay ya, harus kameranya yang sampai 60 frame per second ya. FPS tuh frame per second. Jadi video itu 1 detiknya itu terdiri dari berapa gambar. Intinya gitu. Ya. Jadi kalau videonya 1 detik terdiri dari 30 gambar, itu artinya 30 fps. Jadi 30 gambar ditayangkan dalam 1 detik. Gitu. Ya, kalau kita tahu dulu komik-komik zaman dulu tuh ya, kertas itu ada berapa lembar gambarnya untuk bisa menghasilkan gambar geraknya. Jadi kalau untuk video itu ada istilahnya frame per second. Itu pengetahuan baru untuk Om Tante yang mungkin selama ini nggak pernah tahu ya soal video gitu. Hal-hal yang barulah kita pelajari sambil jalan, sambil jualan online. Oke, itu tips untuk pengambilan footage-nya. Lalu untuk editingnya ya, Om Tante bisa pakai banyak software. Kebetulan kalau saya memang biasanya pakai laptop Om Tante, jadi untuk kerja jualan online pun saya jarang pakai HP. Jujur aja ya, saya sebagai seller itu kalau selalu buka seller centernya. Jadi jarang saya mengoperasikan jualan lewat HP gitu, karena menurut saya lewat komputer, lewat PC, lewat laptop itu jauh lebih leluasa untuk saya mengeksplor ya cara berjualannya, lebih nyaman aja gitu. Untuk jadi admin di depan laptop tuh kayaknya lebih nyaman dan lebih banyak hal yang bisa kita lakukan daripada kita mengelola lapak, mengelola toko lewat HP. Pun demikian dengan proses editing video, saya gunakan pakai laptop. Kalau Om Tante pakai laptop, kalau pakai PC ya, komputer, Om Tante bisa pakai Adobe Premiere atau bisa pakai Vegas ya, Vegas Pro. Bisa pakai ini atau bisa pakai Windows Movie Maker, bisa. Jadi untuk yang sederhana aja, hanya sekedar cut, tempel itu bisa pakai Windows Movie Maker, bisa. Atau pakai aplikasi editing apapun di PC bisa. Cuman hampir mayoritas itu berbayar, ada lisensinya gitu. Yang gratisan ada, tapi biasanya ada watermarknya. Tapi coba nanti Om Tante cari-cari sendiri aplikasi apa yang untuk di PC. Yang kalau saya sarankan tadi paling tidak ada Adobe Premiere atau ada pakai Sony Vegas Pro atau banyak lah ya, banyak ini ya. Atau Wondershare Filmora bisa juga untuk di PC. Untuk di HP ini, yang kalau kebanyakan dari Om Tante membuat videonya pakai HP, ada beberapa aplikasi yang memang sekarang banyak sekali digunakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Yang paling sering itu yang dipakai adalah, nggak tahu nih bacanya gimana, KineMaster atau KineMaster, saya nggak ngerti. Ini ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Kalau yang versi gratisnya kekurangannya dia ada watermarknya.
Oke, kalau untuk versi berbayarnya murah kok. Ini kalau mau di-upgrade ke versi berbayar, jadi beli lisensinya itu kalau nggak salah berapa, saya agak lupa, di bawah 50.000 yang jelas. Oke, murah sekali, dan untuk setahun itu, untuk setahun. Jadi kalau nggak salah 30 berapa gitu, saya lupa. Tolong yang tahu komen di bawah ya, berapa untuk lisensinya KineMaster. Kebetulan saya nggak pakai ini karena saya kebanyakan pakai PC. Atau Om Tante juga bisa pakai Filmorago gitu ya. Filmorago itu versi untuk HP ya, versi untuk HP dari yang Wondershare Filmora tadi saya bilang untuk PC. Kalau Wondershare Filmora yang 9, 8 itu bisa untuk PC, untuk yang HP bisa pakai Filmorago. Sama, ini juga gratis sebenarnya, tapi akan ada watermark. Kalau Om Tante ingin menghilangkan watermarknya, Om Tante bisa langganan atau beli lisensinya, dan itu murah banget. Ada juga kayaknya banyak kok aplikasi yang tanpa watermark, tapi fiturnya sangat terbatas. Kalau cuman butuhnya cuman untuk cut, tempel lalu disatukan, itu sebenarnya banyak sekali aplikasinya. Om Tante bisa cari tutorialnya di YouTube. Ya mungkin tidak di channel ini, karena channel ini sebenarnya tutorial yang lebih banyak dibahas adalah tutorial gimana caranya jualan online. Dalam hal ini ngajarin bikin video produk pun dalam rangka untuk jualan online. Jadi bukan tutorial secara teknis menggunakan aplikasinya. Jadi kalau untuk secara teknis penggunaan aplikasinya, Om Tante bisa cari sendiri di YouTube. Jadi misalkan cara penggunaan KineMaster gitu ya, tutorial Filmorago atau apa gitu ya, Om Tante bisa cari sendiri. Atau baru ingin cari aplikasinya yang tanpa watermark, bisa aplikasi edit video tanpa watermark, nanti dia akan keluar semuanya di YouTube. Om Tante tinggal praktek. Oke. Mungkin itu, jadi saya nggak ingin panjang lebar cerita. Terakhir, gimana sih video hasil editan saya? Oke. Setelah saya oprek, saya edit, akhirnya videonya jadi seperti ini. Oke, baiklah Om Tante. Mungkin segitu dulu video kali ini. Kita sambung video selanjutnya. Nantikan update dari channel ini. Om Tante bisa subscribe kalau mau subscribe. Boleh, tapi nggak ada yang maksa. Boleh di like, kasih jempol. Boleh di dislike juga boleh kalau nggak suka. Lalu silahkan share kalau ngerasa bahwa video ini berguna. Jadi harapan saya sih lebih ke share-nya. Jadi saya nggak terlalu peduli dengan subscribe-nya, saya nggak terlalu peduli dengan like-nya, tapi saya lebih peduli dengan share-nya. Kenapa begitu? Anggap misalkan Om Tante punya teman sesama penjual online, dan sekiranya kalau misalkan video-video di channel ini dirasa berguna untuk Om Tante dan teman-teman Om Tante bisa bagikan video ini ke mereka. Ya, bagikan ke teman-teman Om Tante. Agar kita bersama-sama, agar kita bareng-bareng bisa belajar bareng
bisa meningkatkan penjualan kita dengan metode online ini, sehingga maju bareng-bareng gitu. Ya, sukses satu, sukses semua, sukses bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Ketemu lagi di next video. Bye.